Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteios yang artinya primer atau peringkat pertama. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, dogma sentral merupakan kerangka yang menggambarkan informasi genetik dari DNA menjadi produk fungsionalnya. Salah satunya adalah protein. Dalam dogma sentral digambarkan kerangka dari DNA membentuk RNA dan dari RNA membentuk protein. Dari DNA ke RNA melalui tahapan transkripsi dan dari RNA ke protein melalui tahapan translasi. Sedikit rangkuman mengenai RNA. Ribosomal RNA atau rRNA atau ARN ribosom terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Messenger RNA atau mRNA atau ARN duta messenger RNA dibentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Dan transfer RNA atau tRNA yaitu mentransferkan atau membawa asam amino sesuai dengan kodon pada RNAD atau mRNA ke dalam ribosom. Sehingga transkripsi merupakan proses pembentukan RNA sebagai cetakannya dan translasi merupakan proses penerjemahan RNA tertentu menjadi protein. Selanjutnya adalah komponen transkripsi. Transkripsi sendiri terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Di dalam transkripsi terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah untai DNA. Untai DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membentuk RNAD atau mRNA. Tapi hanya satu saja yang digunakan untai sebagai template, karena seperti yang kita tahu, rantai RNA itu tunggal. Untai DNA yang digunakan sebagai cetakan disebut juga sebagai DNA template atau DNA antisense. Sementara itu, komplementer atau pasangannya disebut sebagai DNA non-template atau DNA sense atau DNA pengkodean. Selanjutnya ada enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase berperan di dalam pembentukan dan juga pemanjangan rantai RNAD atau mRNA. Enzim ini akan membentuk RNAD pada untai DNA 3' ke 5' untuk membentuk rantai RNAD yang tumbuh dari arah 5' ke 3'. Lanjut ke tahapan transkripsi. Yang pertama ada inisiasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase akan menempel pada daerah yang berisi urutan basa nitrogen spesifik. Daerah ini dikenal sebagai promoter. Setelah menempel pada promoter, gelembung transkripsi akan terbentuk. Dan yang digunakan cetakan hanya satu, yaitu DNA template atau antisense. Setelah gelembung transkripsi terbentuk, barulah RNA polimerase akan melakukan pembentukan untai RNAD atau mRNA, lalu akan masuk ke tahapan elongasi. Yang kedua ada elongasi, seperti namanya, long yang artinya panjang. Pada tahap ini, RNA polimerase akan membentuk dan memanjangkan RNAD atau mRNA dengan memasangkan basa nitrogen pada template dengan basa nitrogen pada RNA. Seperti guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, dan adenin dengan urasil. RNA polimerase akan bergerak dari arah 3' ke 5' untuk membentuk rantai RNAD 5' ke 3'. Yang ketiga ada terminasi. Teman-teman bisa mengingat terminal atau tempat pemberhentian. Jadi, layaknya bis yang akan berhenti di terminal, RNA polimerase juga akan berhenti di tahap terminasi. Tempat RNA polimerase berhenti disebut dengan terminator. Terminator berisi basa nitrogen spesifik yang merupakan penanda bahwa pembentukan RNAD sudah selesai.
Lalu, RNA polimerase akan lepas dari DNA dan RNA-D atau mRNA yang dihasilkan juga akan lepas dan akan menuju ke tahapan sintesis protein selanjutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah tahapan translasi. Sesuai namanya translation, artinya terjemahan. Apa nih yang diterjemahkan? Jadi, translasi itu adalah proses penerjemahan kode genetik pada RNA menjadi asam amino penyusun protein. Terus bagaimana sih tahapannya? Sebelum kita membahas tahapannya, kita bahas dulu nih komponen yang terlibat di dalam translasi. Ada apa aja ya? Oke, komponen pertama ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang berperan sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom sendiri tersusun atas RNA dan protein yang akan membentuk dua subunit ribosom, yakni subunit besar dan subunit kecil. Nah, kedua subunit tersebut terlibat di dalam sintesis protein. Pada ribosom terdapat tiga daerah. Pada ribosom terdapat tiga sisi, yakni sisi A atau sisi aminoasil site, sisi di mana tRNA masuk, sisi P atau peptidyl site, tempat terbentuknya rantai polipeptida, dan yang terakhir adalah sisi E, sisi exit site, di sisi di mana tRNA keluar dari ribosom. Nah, komponen yang terakhir adalah tRNA. tRNA sendiri berfungsi mentransferkan atau membawa asam amino sesuai dengan kodon pada RNA-D atau mRNA ke dalam ribosom. Nah, pada tahapan yang pertama, yakni tahapan inisiasi, dimulai dari datang dan menempelnya subunit kecil ribosom pada mRNA. Lalu, tRNA datang dan membawa asam amino bernama metionin sesuai dengan terjemahan dari start kodon A, U, G. Nah, selain membawa asam amino, tRNA juga memiliki urutan basa nitrogen sebagai antikodon yang merupakan pasangan dari kodon. Nah, di sana karena kodonnya AUG, maka antikodonnya adalah UAC. Subunit kecil tRNA pertama dan mRNA akan saling berikatan, membentuk sebuah kompleks yang berfungsi untuk memulai pembentukan protein. Nah, kompleks ini disebut sebagai kompleks inisiasi yang berfungsi untuk memulai pembentukan protein. Selanjutnya, subunit besar ribosom menempel pada subunit kecil ribosom dan membentuk ribosom yang fungsional. Sementara itu, tRNA pertama berada pada sisi P, ribosom unit besar. Selanjutnya, tahapan elongasi. Sama seperti pada transkripsi, elongasi artinya pemanjangan. Yang membedakan adalah pada transkripsi yang dipanjangkan adalah rantai mRNA-nya, sedangkan jika pada translasi yang dipanjangkan adalah rantai polipeptidanya. Jadi teman-teman, tRNA berfungsi membawa asam amino yang sesuai kodon pada mRNA. Kemudian asam amino yang dibawa oleh tRNA pertama yaitu metionin akan lepas dan berikatan dengan asam amino pada sisi A. Ikatan antara asam amino ini disebut dengan ikatan peptida. Selanjutnya, ribosom akan mentranslokasikan tRNA yang mengandung dua asam amino ini dari sisi A ke sisi B. Dan secara bersamaan tRNA yang kosong di sisi B akan berpindah ke sisi E dan akan keluar melalui sisi ini. Selama elongasi, tRNA yang lain akan membawa asam amino baru sesuai kodon dan akan masuk ke sisi A, ditranslokasi ke sisi P, dan tRNA kosong keluar melalui sisi E. Hal ini terus berlangsung sehingga membuat rantai polipeptida semakin panjang dan berakhir sampai terdapat stop kodon. Stop kodon sendiri merupakan kodon yang memberi sinyal translasi berakhir.
Nah, telah sampailah kita pada tahapan yang terakhir, yakni tahapan terminasi. Pada tahapan ini, rilis vektor yakni protein yang memiliki bentuk yang sama dengan tRNA datang dan menempel pada sisi A. Penempelan ini menyebabkan penambahan molekul air untuk memecah ikatan polipeptida yang terbentuk dengan tRNA pada sisi B. Sehingga polipeptida akan lepas, begitu juga dengan tRNA-nya terlepas juga. Kemudian dengan adanya GTP, komponen translasi yang tersisa akan terpisah. Nah, rantai polipeptida inilah yang merupakan protein yang akan dimodifikasi menjadi protein fungsional atau protein struktural. Proses sintesis protein memiliki dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. DNA yang digunakan adalah DNA antisense atau DNA template. mRNA atau RNA duta hasil transkripsi mengandung atau membawa kode-kode kinetik. Nah, kode-kode kinetik inilah yang akan diterjemahkan menjadi asam amino penyusun protein melalui peristiwa translasi. Untuk membentuk RNA duta dan asam amino dari DNA yang kita miliki, kita harus melalui dua tahapan, yaitu yang pertama adalah transkripsi, yang kedua adalah translasi. Transkripsi atau pembentukan mRNA. mRNA tunggal artinya hanya satu saja atau salah satu saja untai DNA yang digunakan sebagai cetakannya, yaitu DNA template atau DNA antisense. Nah, yang mana nih Kak? Kan ada dua. Kalian masih ingat dong? Enzim RNA polimerase yang membantu untuk membentuk RNA itu kan bergerak dari arah 3 aksen menuju 5 aksen. Untuk membentuk mRNA baru yang tumbuh dari arah 5 aksen sampai ke 3 aksen. Artinya, pasangan untai DNA antisense atau DNA template yaitu DNA sense. Nah, apa gunanya DNA sense? Gunanya DNA sense adalah untai pengkodean atau kita bisa mengecek apakah benar mRNA yang dihasilkan dari rantai DNA sense karena urutannya sama. Yang membedakan hanya DNA sense itu adanya bahasa timin, sedangkan mRNA itu adanya bahasa urasil. Untuk membentuk mRNA, kita membutuhkan untai DNA. Untai DNA yang saling berpasangan dengan DNA-nya saling berpasangan. Kemudian dengan sitosin, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin, dan sebaliknya. Ingat, bahasa DNA, guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Untuk membentuk mRNA, jika bahasa DNA adenin berpasangan dengan timin, maka RNA adenin berpasangan dengan urasil, bukan timin. Cermati untaian DNA berikut ini. Untaian DNA ini saling berpasangan dengan basa DNA-nya saling berpasangan, guanin dengan sitosin dan sebaliknya, adenin dengan timin dan sebaliknya. Yang digunakan sebagai DNA template yaitu DNA antisense atau DNA template. Nah, terdapat urutan basa nitrogen yang akan membentuk mRNA. Timin berpasangan dengan adenin, adenin berpasangan dengan urasil. Ingat, untuk membentuk mRNA, adenin akan berpasangan dengan urasil, bukan berpasangan dengan timin, karena timin merupakan milik dari basa nitrogennya DNA. Selanjutnya, sitosin berpasangan dengan guanin, adenin berpasangan dengan urasil, sitosin berpasangan dengan guanin, sampai timin berpasangan dengan adenin. Setelah mRNA terbentuk, kita dapat mengecek apakah mRNA sama dengan DNA sense. Yang membedakan hanya basa nitrogen timin dan urasil. Adenin, urasil, DNA menjadi timin, guanin tetap guanin, urasil di DNA menjadi timin, guanin tetap guanin, urasil di DNA berganti timin sampai adenin. Setelah terbentuk mRNA,
mRNA ini akan melalui proses translasi atau proses yang kedua, yaitu RNA duta yang dihasilkan akan diterjemahkan karena membawa kode genetik menjadi asam amino yang sesuai dengan kode genetik tersebut. Adenin, urasil, guanin. Pada tabel kodon, adenin, urasil, guanin dengan adenin bahasa pertama, urasil bahasa kedua, guanin bahasa ketiga membentuk met, yaitu metionin. Lalu urasil, guanin, urasil bahasa pertamanya, guanin bahasa keduanya, urasil bahasa ketiganya akan membentuk sistein sampai urasil adenin. Urasil bahasa pertamanya, adenin bahasa keduanya, adenin bahasa ketiganya akan membentuk stop atau stop kodon yang artinya terminasi kodon atau tempat pemberhentian proses translasi pada protein. Nah, teman-teman, sampai sini sudah bisa dipahami?